Selamat datang di Malapetaka, alam semesta hampa milik kubu urutan netral seperti alam semesta Jiuyuan kita. Alam semesta mereka hanya memiliki satu atribut ruang, alam semesta hampa dapat melahirkan 5 ciptaan surgawi. Penyihir mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Setan Bayangan Jatuh, dan mulai memperkenalkan mereka kepada Wang Xian dan yang lainnya. Atribut luar angkasa diakui sebagai atribut teratas di semua alam semesta besar. Keberuntungan Tianyuan yang baru saja ditembus dapat melawan keberadaan level awal kuno, jadi mereka sangat kuat. Mereka pergi untuk memiliki atribut luar angkasa satu alam semesta, biarkan murid-murid mereka membuat terobosan. Dalam pengukuran malapetaka terakhir, mereka memiliki 8 pusat kekuatan asal surgawi. Alam semesta kosong dikendalikan oleh Void Tuang Chao, dan raja mereka, orang bijak kosong, adalah eksistensi di tingkat Dao. 12 penyihir leluhur melirik Kaisar Iblis Bayangan Jatuh setelah mengatakan ini, kekuatannya, Kaisar Iblis Bayangan Jatuh senior kita, nyaris tidak melawan. Aku juga dengan enggan melawan, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Jatuh Raja Iblis Bayangan dia menambahkan sesuatu ke samping, lalu menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya tapi kali ini belum tentu demikian. Raja Naga sangat kuat. Jika saya tidak salah, Raja Naga seharusnya memiliki harta keberuntungan, bukan? Hah? Kata-kata Kaisar Iblis Bayangan Jatuh membuat beberapa peramal Tianyuan sedikit terkejut, tetapi 12 penyihir leluhur, Ratu Elf, dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Jelas, mereka juga sudah menebaknya. Mantan klan Shenlong diplot dan dihancurkan oleh klan Phoenix karena harta peramal Tianyuan. Alasan Wang Xian bisa bangkit begitu cepat jelas karena keberadaan harta paling berharga yang berasal dari surga. Atribut kayu, sifat tambahan, tidak terlalu banyak berkah dalam pertempuran. Wang Xian juga tidak menyembunyikan apapun, dan berkata sambil tersenyum, putra angkat saya dilengkapi dengan harta karun keberuntungan Tianyuan, yang sangat kuat. Jika tidak ada krisis besar di alam semesta mereka, saya dapat memanggilnya untuk bergabung dengan pertempuran. Raja Naga peningkatan Anda benar-benar luar biasa, jika putra angkat Anda dapat berpartisipasi, maka kekuatan alam semesta Jiuyuan kita dapat meningkat pesat, harta peramal Tianyuan tipe serangan. Kaisar Malaikat kagum kata. Sekarang, dia menunjukkan tanda-tanda menjilat. Tapi siapa yang membuat istana naga terlalu kuat? Hanya saja Raja Naga sebanding dengan Kaisar Setan Bayangan Jatuh, salah satu bawahannya mirip dengannya, dan ada juga anak angkat yang memiliki harta paling berharga di Tianyuan. Ini tidak terlalu buruk. Sekarang dia takut Wang Xian akan menyelesaikan masalah lama dengannya. Terima kasih, itu hanya karena aku memiliki latar belakang klan naga. Wang Xian tersenyum. Senyum ini juga membuat Kaisar Malaikat tertawa. Pembangkit tenaga spasial sangat sulit untuk dihadapi. Kemampuan teleportasi mereka sulit untuk dilawan. Mereka dapat menyelinap menyerang dan melarikan diri dalam sekejap. Pembangkit tenaga luar angkasa yang kuat bahkan tidak dapat dirasakan. Kami sangat pasif saat melawan mereka. 12 Zhu melanjutkan, memandang Xuanwu Patriark, Hetian Shengren, Royal Patriark, dan Floating Water Queen terutama Anda telah sangat ditekan terhadap atribut ruang, dan pihak lain tidak mau menghadapi Anda secara langsung. Anda memiliki tidak ada hubungannya. Patriark Xuanwu mengangguk diam-diam. Dia pandai bertahan, dan dia sangat pasif saat bertemu dengan orang kuat di alam semesta yang hampa. Saya pandai bertahan, dan saya bisa duduk di Jiuyuan Universe selama periode malapetaka. Kata Patriark Xuanwu, saya bisa melatih otak kecerdasan kosmik di alam semesta Jiuyuan, dan saya juga bisa duduk di alam semesta Jiuyuan. Hetian Shengren juga berinisiatif untuk mengatakannya. Aku punya item deteksi untuk mereka yang memiliki atribut luar angkasa yang kuat di sini, dan aku akan memberimu satu untuk setiap orang pada saat itu. Kata 12 penyihir leluhur. Hetian, gunakan otak kosmikmu untuk mensimulasikan pertempuran dengan pembangkit tenaga atribut luar angkasa, sehingga semua orang bisa merasakannya. Kata leluhur Mingsu. Oke, Hetian Sheng mengangguk. Dia cukup menggunakan otak kecerdasan universal. Simulasi adalah salah satu fungsi otak kecerdasan universal. Simulasi ini sangat nyata. Bisa dikatakan hampir 100% benar. Biarkan aku datang, masih ada 100 juta tahun lagi. Dalam 100 juta tahun ini, aku akan menemanimu berlatih. Wang Xian melirik mereka, dan melihat bahwa semua orang bersiap untuk malapetaka, dan mereka semua bersiap untuk alam semesta Jiuyuan disiapkan oleh Departemen Keamanan, dia berbicara langsung. Dengan gerakan tubuhnya, tubuh naga kosong muncul di sampingnya. Hah? Apakah ini harta spesialmu, Raja Naga? Ratu Elf memandang Void Dragon dan bertanya dengan mata berkedip.
Ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya, itu ditunjukkan ketika Wang Xian membunuh Kaisar Phoenix. Hanya saja pada awalnya dia mengira itu hanyalah harta karun Wang Xian yang sangat kuat. Harta karun yang bisa membuat klon. Lagi pula, Wang Xian sama sekali tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan saat dia membunuh Kaisar Phoenix. Ini adalah avatar Void Dragon saya, atribut luar angkasa, terobosan dalam dunia pedang dan sihir, sarana atribut luar angkasa yang kuat, avatar saya harus dapat menunjukkan sebagian darinya, kata Wang Xian dengan jujur. Klon, bagaimana kamu bisa membuat klon seperti itu? Tanya Ratu Elf dengan wajah kaget. Salah satu item asli dari klan Shenlong, saya menggunakan kekayaan Tianyuan untuk membuatnya hidup, dan kemudian membuat tiruannya. Wang Xian tersenyum dan menjelaskan. Void Dragon, aku tahu ini, tapi rencananya gagal di awal, tapi aku tidak berharap itu berhasil sekarang. Nenek moyang Xuanwu berkata jika kamu memiliki tiruan Raja Naga ini, maka kita dapat memiliki pemahaman yang baik tentang Raja Naga. Tolonglah kami, dengan bantuanmu, kami dapat membuat lebih banyak formasi dan item untuk mereka yang memiliki atribut luar angkasa yang kuat. Mata 12 penyihir leluhur berbinar dan dia berkata, tidak masalah. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Oke, selanjutnya, Raja Naga, biarkan avatar bertarung lebih banyak dengan mereka, dan berbagi energi, sehingga para murid dari ras puncak utama dapat merasakannya. Selain itu, kita perlu membentuk tim pertahanan untuk melindungi Jiuyuan kita alam semesta. Kekuatan tim tidak boleh terlalu kuat, dan setiap balapan puncak harus menghasilkan 2 orang kuat yang berada di puncak Master Kosmik. Raja Iblis Bayangan Jatuh melanjutkan. Tidak ada masalah dengan ini. Tim ini adalah tim bergerak. Jika ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati melangkah ke Jiuyuan Universe kita, mereka akan langsung dibunuh. Kata leluhur Mingsu. Dengan tatapan membunuh di wajahnya. Ketika malapetaka datang, setiap murid dari pembangkit tenaga alam semesta lain yang memasuki alam semesta Jiuyuan mereka akan dianggap sebagai invasi. Mereka semua bisa dibunuh secara langsung. Jangan tanya kenapa. Alam semesta Jiuyuan mereka bukanlah alam semesta yang lemah. Alam semesta yang kuat memiliki kekuatan alam semesta yang kuat. Pemeringkatan alam semesta 9 sumber. Wang Xian dan yang lainnya berbicara untuk waktu yang lama, termasuk keamanan seluruh alam semesta 9 sumber. Bahkan, di waktu berikutnya, para murid yang kuat dari ras puncak utama pergi ke bagian lain alam semesta dan mulai menarik planet kehidupan lainnya. Ada planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta Jiuyuan setelah malapetaka datang. Tidak mungkin bagi ras puncak utama dan sekelompok makhluk surgawi untuk menjaga semua makhluk di alam semesta Jiuyuan. Di langit berbintang di sekitar alam semesta Jiuyuan, masih ada minggu yang tak terhitung jumlahnya. Banyak planet sangat lemah. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan semua planet, yang merupakan masalah yang tidak realistis. Selain itu, ada poin lain, jika Anda mengumpulkan semua kehidupan di alam semesta Jiuyuan bersama-sama, jika Anda menghadapi musuh yang kuat, itu hampir akan hancur total. Jadi, mereka tidak menyatukan semua planet. Namun, otak kosmik dapat menutupi seluruh alam semesta Jiuyuan. Sebagai harta surgawi terkuat yang dikenal di alam semesta Jiuyuan, otak kosmik jauh lebih unik daripada pohon leluhur. Itu tidak memiliki kekuatan serangan, hanya dukungan khusus ini. Saya seorang bijak Hetian. Hari ini, saya menutupi alam semesta Jiuyuan dengan harta alam semesta dan otak alam semesta. Semua makhluk cerdas dapat memasuki otak alam semesta. Saya akan mengumumkan bahwa malapetaka akan datang, santo saya. Hetian Sein satu baris dan Raja Iblis Bayangan Jatuh, Raja Naga dari Istana Naga, Ratu Elf, 12 penyihir leluhur, Patriark Xuanwu, Patriark Mingsu, Kaisar Malaikat, Patriark Kerajaan, Ratu Air Apung Kerajaan Abadi, Istana Naga Dewa Liniu. Kursi dan yang lainnya keberuntungan Tianyuan memperingatkan semua makhluk di alam semesta Jiuyuan, mereka akan segera melaporkan melalui otak kecerdasan universal. 9 prajurit penjaga alam semesta sumber saya akan membunuh musuh manapun yang masuk ke alam semesta kita. 9 sumber alam semestaku, aku tidak takut pada musuh yang kuat. Mereka yang menyinggung saya di 9 asal semesta akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Pada hari ini, di seluruh semesta 9 asal, di semua penjuru, di semua planet hidup, dan di semua makhluk hidup, suara agung terlintas dalam pikiran. Pada saat ini, semua makhluk membuka mata mereka dan melebarkan mata mereka. Makhluk-makhluk di benua desolate besar itu baik-baik saja. Makhluk yang terletak di Kaitian Great Desolate Kontinen dan di luar Jiuyuan Universe, ketika mereka mendengar suara ini, wajah mereka penuh keterkejutan.
Apa itu malapetaka? Apa Hetian Sein, Falling Shadow Demon Emperor, Dragon Palace Dragon King dan yang lainnya? Apa orang kuat dari keberuntungan Tianyuan? Namun segera, mereka menemukan bahwa roh mereka dapat terhubung ke ruang ilusi. Ruang ini berisi semua jenis informasi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta Jiuyuan mengalir ke otak kecerdasan universal ketika mereka melihat semua jenis informasi. Mereka sedikit bingung. Terutama planet peradaban yang relatif lemah yang belum dimulai. Semua makhluk di planet ini, selain bingung, juga bingung. Kemudian, butuh beberapa bulan bagi makhluk di planet besar untuk menerima sepenuhnya fakta ini. Selain itu, planet-planet yang semula tidak terhubung dengan otak kecerdasan kosmik juga telah meningkatkan pengetahuan mereka sepenuhnya. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Karena, salah satu metode kultivasi otak kecerdasan universal adalah harta karun bagi makhluk lemah untuk menjadi dewa. Mereka semua adalah harta yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Sekarang, ada banyak harta semacam ini di otak kecerdasan universal. Ini adalah kesempatan yang menakutkan bagi planet kecil ini. Masuknya makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga membuat otak kecerdasan seluruh alam semesta menjadi hidup. Segera setelah itu, sekitar setahun kemudian, banyak masalah tiba-tiba muncul di otak kecerdasan universal. Ada beberapa masalah di antara mereka, dan panasnya sangat tinggi. Ini adalah masalah planet hidup di pinggiran alam semesta Jiuyuan. Satu pertanyaan adalah, orang suci surgawi dan Raja Iblis bayangan jatuh, Raja Naga dari Istana Naga, Ratu Elf, 12 penyihir leluhur, Patriark Xuanwu, Patriark Hades, Raja Malaikat, Patriark Kerajaan, Negeri Dongeng Ratu Air Terapung, dan Istana Naga Liniu God Seed di antara orang dewasa, siapa yang terkuat? Satu pertanyaan adalah, kekuatan mana yang paling kuat di Jiuyuan Universe? Kedua masalah ini adalah yang paling populer. Murid yang terkuat di antara ras puncak alam semesta Jiuyuan juga mulai berdiskusi dan memberi peringkat. Tentu saja, mereka tidak berani berbicara tentang kekuatan kehendak Tuhan, mereka hanya membuat peringkat sederhana. Salah satu daftar liar telah diakui oleh banyak orang. Daftar peringkat orang dewasa keberuntungan Tianyuan. No. 1 keluarga iblis, Kaisar Iblis bayangan yang jatuh. Kedua Tuan Raja Naga dari Istana Naga. Ketiga Tuan Ratu Elf, Tuan Xuanwu Patriark, Tuan 12 penyihir leluhur, dan Tuan leluhur Mingzu terikat dalam satu baris khusus tidak diketahui. Keempat peramal surgawi lainnya, peringkat spesifiknya tidak diketahui. Dengan hanya 4 peringkat, peringkat ini masih sangat dikenal. Karena menurut kabar dari para powerhouses of the Peak Rache, mereka hanya mengetahui hal ini. Satu-satunya hal yang agak kontroversial adalah apakah Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Iblis bayangan jatuh. Tetapi pada akhirnya, banyak murid yang kuat masih percaya bahwa Raja Iblis bayangan jatuh memiliki kekuatan terkuat dan latar belakang terdalam. Tentu saja, kekuatan Raja Naga dari Istana Naga tidak diragukan lagi. Karena, semua murid dari orang kuat dari ras puncak telah melihat bahwa Raja Naga dari Istana Naga membunuh orang kuat dari Tianyuan yang baru saja menerobos. Sangat memenggal kepala raksasa yang kacau itu. Dan di peringkat semua kekuatan di Jiuyuan Universe, Istana Naga menempati urutan pertama, tidak diragukan lagi. Peringkat kedua adalah klan Iblis. Yang ketiga diberikan kepada klan penyihir. Yang keempat diberikan kepada Mingzu. Yang kelima adalah Elf. Yang keenam adalah klan Xuanwu. Yang ketujuh adalah keluarga malaikat. Yang kedelapan adalah silsilah orang suci. Keluarga kerajaan ke-9. Kerajaan abadi ke-10. Keluarga kerangka ke-11. Keluarga harimau dewa ke-12. Peringkat ini sangat diakui oleh banyak murid yang kuat. Mengapa Lord Dragon King of Dragon Palace tidak memiliki kekuatan nomor 1, tetapi kekuatan Dragon Palace memang nomor 1? Makhluk di pinggiran alam semesta Yi Jiuyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Segera, ada jawaban dari orang kuat di kerajaan abadi di bawah pertanyaan ini. Karena Istana Naga memiliki Tuan Liniu selain Tuan Raja Naga dari Istana Naga. Selain itu, Tuanku Ratu Air Terapung menerobos dengan bantuan Tuan Raja Naga. Arah negara, balasan dari orang kuat di negara peri mengejutkan makhluk di pinggiran alam semesta Jiuyuan. Namun, selain jawaban ini, ada jawaban lain yang mengejutkan mereka. Di luar alam semesta Jiuyuan, Tuan Raja Naga pernah membesarkan anak angkat. Anak angkat Raja Naga ini sangat beruntung, dan kekuatannya sebanding dengan orang dewasa yang menempati peringkat ketiga di alam semesta Jiuyuan kita. Dan beberapa informasi membuat nama Raja Naga bergema di seluruh alam semesta Jiuyuan. Akhirnya,
Ketika semua makhluk hidup melihat kisah hidup dan legenda tentang Raja Naga dari Istana Naga di otak intelektual semesta, mereka bahkan lebih terpana. Buka dunia, kebangkitan Raja Naga begitu cepat. Sangat menakutkan. Bunuh itu, terlalu kuat. Aku tidak menyangka bahwa klan Phoenix yang sangat kuat di alam semesta Jiu Yuan kita dengan mudah dimusnahkan oleh Raja Naga. Raja Naga dan yang lainnya terlalu kuat, bukan? Klan Phoenix yang sebanding dengan ras puncak lainnya dihancurkan oleh Raja Naga, itu tidak terkalahkan. Raja Naga benar-benar terbunuh sepanjang jalan, menyapu tak terkalahkan sepanjang cara. Menyapu tak terkalahkan. Tapi sekali lagi, kebangkitan dan pertumbuhan Raja Naga dari Istana Naga dan pembunuhan mereka semua karena orang lain. Raja dan Istana Naga. Kesabaran dan balas dendam Istana Naga berkali-kali setelah menjadi lebih kuat adalah kebangkitan kekuatan yang nyata dan kebangkitan kekuatan yang benar-benar kuat. Otak alam semesta sangat hidup. Titik. Ketika semua murid yang kuat di luar alam semesta Jiu Yuan melihat perbuatan tentang Raja Naga, mereka mendidih. Dibahas. Ini juga membuat reputasi Raja Naga dari Istana Naga benar-benar bergema di seluruh penjuru otak intelektual alam semesta. Reputasi Raja Naga dari Istana Naga bahkan melampaui reputasi peramal-peramal Tianyuan lainnya. Wang Xian secara alami tahu tentang hal-hal di otak kecerdasan alam semesta. Baru-baru ini, ketika dia bosan, dia juga akan melihat informasi di otak kecerdasan universal. Selama miliaran tahun terakhir, Wang Xian tidak banyak membaik. Sekarang Wang Xian masih ingin terus menerobos, dan dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Saat bencana kesetaraan datang, Wang Xian akan keluar untuk melihat-lihat sambil memastikan keamanan Jiu Yuan Universe dan Istana Naga. Cari beberapa peluang, cari sumber daya untuk menerobos. Begitu dia menerobos lagi, dia akan dapat menyaingi ciptaan surgawi di tingkat Dao tanpa menggunakan harta apapun. Pada saat itu, Kaisar Iblis Bayangan Jatuh mungkin bukan lawannya. Tapi meski dia tidak membaik, dia mendapat harta karun yang kuat. Saat ini, di atas pohon leluhur, selain buah rahim ibu, juga terdapat bunga. Ini adalah bunga setengah putih setengah gelap. Bunga terlihat menakutkan dan memancarkan energi khusus. Ini adalah bunga dari pantai seberang. Perpaduan kegelapan dan cahaya di luar bunga. Istana Naga memiliki bunga hitam dari sisi lain. Dan bunga cahaya putih di sisi lain dimiliki oleh keluarga bidadari. Bunga cerah di sisi lain bisa bolak-balik antara hidup dan mati. Bunga gelap di sisi lain melambangkan reinkarnasi dari sisi lain. Yang satu dapat menghidupkan kembali orang secara instan, dan yang lainnya dapat kembali beberapa detik. Sekarang, dengan bantuan pohon leluhur, bunga terang dan gelap di sisi lain telah bergabung. Itu telah menjadi bunga di sisi lain. Tidak ada pemisahan antara terang dan gelap. Bunga dari pantai seberang memiliki kemampuan yang sama dengan bunga terang dan bunga gelap dari pantai seberang, dan ada satu kemampuan yang lebih kuat. Itu adalah prekognisi. Memprediksi seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh serangan lawan pada diri sendiri. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Memprediksi kekuatan serangan lawan adalah jaminan yang bagus saat menghadapi beberapa koin perak tua. Juga, serangan diam-diam dapat dicegah. Hanya ada satu peri Raja Bunga di sisi lain, dan butuh waktu lama untuk pulih setelah digunakan. Bunga cerah dari sisi lain dipersembahkan ke Istana Naga oleh Kaisar Malaikat. Itu juga bisa dianggap sebagai permintaan maaf ke Istana Naga. Jenis bunga dari sisi lain ini juga sangat berharga di keluarga bidadari, paling banyak ada selusin. Kekuatan Wang Xian tidak banyak meningkat, tetapi kekuatan seluruh Istana Naga telah meningkat pesat. Terutama dalam kasus Istana Naga dengan mayat keberuntungan Tianyuan yang kuat. Mayat peramal Tianyuan ini terlalu berharga dan langka. Ras puncak lainnya ingin mendapatkan mayat-mayat ini, tetapi mereka semua mendapatkannya dari Wang Xian dengan sumber daya dan harga yang sangat besar. Dengan bantuan sumber daya mayat semacam ini, para murid dari orang kuat di Istana Naga telah mencapai promosi gila-gilaan dalam miliaran tahun terakhir. Jumlah Master Alam Semesta di puncak telah mencapai 55. Ya, lebih dari 50. Sekarang jumlah pembangkit tenaga listrik di tingkat Istana Naga harus menempati peringkat pertama di Jiu Yuan Universe. Selain itu, 1 juta dari lebih dari 8 juta murid di Istana Naga telah mencapai ranah dominasi. Ada alasan mengapa ada begitu banyak murid dari alam penguasa alam semesta. Itu adalah benih lanjutan yang diperoleh Wang Xian saat itu. Menelan benih tingkat lanjut dapat membuat pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa alam semesta menerobos belenggu dan mencapai alam penguasa alam semesta. Benih lanjutan ini berakar dan berkecambah di pohon leluhur, dan sekarang karena pohon leluhur telah matang, benih lanjutan dapat lahir setiap 100.000 tahun.
1 dalam 100.000 tahun, 1000 dalam 100 juta tahun, dan lebih dari 10.000 dalam lebih dari 1 miliar tahun. Ditambah dengan fakta bahwa mereka semua berkultivasi di sini di pohon kekacauan, dominasi Istana Naga telah mencapai 1 juta yang menakutkan. Tentu saja, untuk ras puncak lainnya, jumlah wilayah kekuasaan mereka juga meningkat 3 atau 4 kali lipat selama miliaran tahun terakhir. Mencapai 5 atau 600 ribu. Dari segi murid, kekuatan Istana Naga masih sangat menakutkan. Lagi pula, Istana Naga memiliki pohon leluhur harta karun agung keberuntungan Tianyuan tambahan, dan memiliki teknologi klan Zerg dan Shenlong. Memperoleh semua sumber daya klan Phoenix, serta semua mayat klan Phoenix. 1,3 juta Master Realm of Dominion, ini adalah jumlah spesifik pembangkit tenaga Istana Naga. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Kedatangan jarak semakin dekat dan dekat. Suasana balapan puncak utama menjadi semakin bermartabat. Ketika malapetaka datang, mereka tidak akan memiliki kedamaian yang mereka miliki sekarang. Saat itu, mereka mungkin harus pergi ke medan perang dan menghadapi musuh yang kuat. Beberapa orang bersemangat, beberapa khawatir, dan lebih banyak lagi momentum yang gigih dan tak terkalahkan. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak lebih lemah dari yang kuat di alam semesta lain. 100 juta tahun berlalu begitu cepat. Hitungan mundur bencana juga secara bertahap dimulai. Masih ada 1 tahun lagi sebelum malapetaka, rekan-rekan Taois, mari kita buat diskusi dan keputusan terakhir. Masih ada 1 tahun lagi sebelum malapetaka. Sebuah pesan sampai ke Wang Xian. Setelah melihat beritanya, dia terbang keluar tanpa ragu-ragu. Malapetaka akan segera dimulai, dan masih ada beberapa hal yang harus mereka putuskan. Temui Raja Naga. Ketika Wang Xian tiba, sudah ada banyak murid yang kuat di sana. Di antaranya adalah keluarga Kerangka dan keluarga Dewa Harimau. Kali ini semua orang kuat dari ras puncak telah tiba. Meskipun klan Kerangka dan klan Shenhu tidak kuat di Tianyuan, kekuatan mereka tidak lemah di Jiuyuan Universe. Terutama klan Kerangka, ada banyak sekali orang kuat di klan mereka yang mendominasi alam. Itu sebanding dengan kekuatan lain dengan peramal yang kuat. Ya, Wang Xian mengangguk, matanya tertuju pada tubuh Ling Honggu. Ling Honggu adalah anggota keluarga Kerangka yang kuat, dan dia memiliki warisan yang kuat di tubuhnya. Sekarang, kekuatannya telah mencapai puncak dominasi alam semesta. Buka dunia, kemampuan Zhongling Honggu untuk mencapai keadaan seperti itu secara alami tidak ada hubungannya dengan Wang Xian. Meskipun hubungan antara Ling Honggu dan Wang Xian bukanlah Ratu Naga dari Istana Naga, namun hampir sama, hubungan mereka masih cukup ambigu. Semua gadis di Istana Naga juga mengenalinya. Lagi pula, tulang merah roh saat itu telah bertarung berdampingan dengan Istana Naga. Melalui krisis, menghabiskan waktu lama dengan Istana Naga dan Wang Xian. Namun, Ling Honggu tidak ingin bergabung dengan Istana Naga, ayah dan kakeknya memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan dukungan berbagai sumber daya yang kuat dari Istana Naga, itu telah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas dari Master Alam Semesta teratas keluarga Kerangka. Selain itu, keluarga Kerangka juga mengetahui hubungan antara tulang merah roh dan Wang Xian, raja-raja lain dari keluarga Kerangka juga sangat sopan dan bahkan menghormati tulang merah roh. Lagi pula, Raja Naga dari Istana Naga saat ini terlalu kuat. Wang Xian mengangguk ke arah Ling Honggu. Ling Honggu juga tersenyum padanya. Wang Xian memindai sekeliling, klan Kerangka, klan Harimau Ilahi, dan klan Sage semuanya memiliki orang-orang kuat yang menguasai dunia puncak yang akan datang. Raja Naga ada di sini, duduklah. Melihat Wang Xian, Hetian Sage memberi isyarat dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian duduk di samping, dan tak lama kemudian peramal Tianyuan lainnya menyerbu satu persatu. Bencana akan dibuka dalam 1 tahun, mari kita bahas di akhir. Kaisar Iblis Bayangan jatuh datang, menyapu semua orang kuat di sekitar, dan bertanya saat ini, berapa banyak orang yang telah menyentuh ambang keberuntungan Tianyuan. Lord Falling Shadow Demon Emperor, bawahanku sudah mencapai ambang batas, selama ada kuota, mereka bisa menerobos. Dari Skeleton Clan, seorang lelaki tua membungkuk dan berkata, bawahanku, Gunung Huming, juga telah menyentuh ambang kekayaan Tianyuan yang kuat. Dari klan Shenhu, seorang lelaki kuat segera membungkuk. Ada murid atribut air dalam garis keturunan orang bijakku, yang telah menyentuh ambang pintu. Orang bijak Hetian juga berbicara. Yah, klan iblisku juga memiliki seorang murid. Raja Iblis Bayangan jatuh mengangguk, dan berkata, selama pengukuran bencana terakhir, salah satu murid klan iblisku mampu menerobos, tapi sayangnya, aku dikalahkan oleh kehampaan.
Melihat kekosongan dinasti, tidak mungkin meninggalkan alam semesta Jiu Yuan, dan itu akan menerobos dengan sendirinya, tetapi tidak akan pernah kembali. Kali ini, Raja Naga ada di sini, yang merupakan kesempatan bagi kita. Kata Raja Iblis, melihat. Xiang Wangxian menunjukkan senyum langka di wajahnya. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh Senior duduk di alam semesta 9 asal, yang mengagumkan bagi generasi muda. Kekuatanku saat ini cukup untuk bersaing dengan pusat kekuatan Dao biasa. Wangxian menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Raja Iblis Bayangan Jatuh sangat kuat, secara logis, dia dapat memimpin murid-murid yang kuat di klannya untuk membuat terobosan di alam semesta lain. Dengan dia melindungi hukum, pada dasarnya kemungkinan berhasil sangat tinggi. Tetapi karena alam semesta kosong, dia harus duduk di alam semesta Jiu Yuan dan tidak menjauh, itulah mengapa klan iblis tidak pernah melahirkan pembangkit tenaga keberuntungan Tian Yuan kedua. Dapat dikatakan bahwa klan iblis mengorbankan diri mereka sendiri sebagai ganti kedamaian seluruh alam semesta Jiu Yuan. Poin ini, Wangxian masih sangat mengagumi. Kali ini, saya di sini untuk duduk di alam semesta 9 asal. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh Senior dapat memimpin murid-muridnya untuk menerobos dan melindungi formasi. Wangxian ragu sejenak, lalu berkata lagi. Terserah saya untuk duduk di alam semesta Jiu Yuan. Lagi pula, saya memiliki pengalaman, dan saya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ketiadaan. Falling Shadow Demon King menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak bisa meninggalkan Nine Source Universe, Dragon King, kamu datang untuk melindungi mereka. Falling Shadow Demon King sedikit khawatir tentang Wangxian. Lagi pula, setelah duduk gagal, itu akan menjadi pukulan besar bagi Jiu Yuan Universe. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh dan Wang Wuxiang dari dinasti Void telah bertarung untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak lebih akrab, dan dia lebih percaya diri. Tidak apa-apa, Wangxian mengangguk. Masih bermanfaat bagi Wangxian untuk memiliki perintah Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Lagi pula, dengan cara ini dia bisa bergerak dengan tenang. Jika 9 asal semesta saya dapat menambahkan beberapa peramal Tian Yuan yang kuat, saya menyarankan agar kita dapat menyerang alam semesta Void. Kata Wangxian dengan niat membunuh yang berkedip di matanya. Pada tahap awal, kita dan pihak lain harus memeriksa kekuatan kedua belah pihak, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan menyerang setelah tahap awal. Kata Kaisar Iblis Bayangan Jatuh dengan mata berkedip. Wangxian mengangguk. Kalian yang bisa menerobos, cari alam semesta yang bisa menerobos, cari alam semesta yang memiliki kuota atributmu, setelah kamu menemukannya, hubungi Raja Naga, dan Raja Naga akan melindungimu. Kata yang kuat pria. Adapun orang kuat di klannya dan garis keturunan suci, mereka secara alami tidak akan diizinkan untuk mengambil risiko pada saat itu. Mereka akan membantu menemukannya. Ini adalah keuntungan memiliki keberuntungan Tian Yuan yang kuat di klan. Keluarga Kerangka dan keluarga Harimau Dewa hanya dapat menemukan alam semesta yang cocok sendiri. Dan alam semesta ini tidak bisa terlalu kuat. Tidak mungkin Wangxian dan yang lainnya membantu menemukan alam semesta, lagi pula hubungan di antara mereka hanya seperti itu. Terlebih lagi, melindungi formasi untuk itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa bagi yang kuat dari klan Kerangka, klan Harimau Dewa. Menemukan alam semesta yang menerobos tidak terlalu sulit. Kesulitannya adalah bagaimana membuat terobosan dan bagaimana keluar setelah terobosan. Ini masalah besar. Bagi mereka, itu bahkan dapat digambarkan sebagai kematian yang nyaris lolos. Peluang sukses hanya 1 dari 10. Dan jika Wangxian melindungi formasi, maka peluang keberhasilannya akan mencapai 90%. Lagi pula, keberadaan level Dao masih sangat menakutkan. Ini adalah jaminan yang kuat untuk terobosan mereka. Terima kasih, Lord Falling Shadow Demon Emperor. Terima kasih, Lord Dragon King. Terima kasih semuanya. Anggota kuat dari klan Kerangka dan klan Harimau Dewa segera berterima kasih dengan semangat dan antusiasme. Selanjutnya, dengan Raja Naga sebagai wali mereka, harapan mereka untuk menerobos akan setinggi 90%. Kecuali jika mereka sendiri terlalu sial. Kalau tidak, peluang terobosan mereka sangat tinggi. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Ini adalah manfaat dari alam semesta yang kuat. Tidak perlu. Wangxian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Menurut apa yang saya katakan sebelumnya, pada tahap awal, kami terutama menunggu dan melihat. Kami akan menunggu dan melihat situasi alam semesta terdekat, dan menyelidiki situasi alam semesta kosong. Kami perlu membuat beberapa pengaturan untuk ini. Falling Shadow Demon King melanjutkan. Raja Naga sibuk melindungi Dao, jadi serahkan padaku untuk menyelidiki alam semesta yang hampa. 12 penyihir leluhur berbicara lebih dulu.
Oke, hal paling berbahaya untuk menjelajahi alam semesta kosong, kamu harus memperhatikan keselamatan. Falling Shadow Demon Emperor berkata kepada mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya secara langsung. Wang Xian juga berkata kepada 12 penyihir leluhur. Buka dunia, Xia. Wang Xian sedang berdiskusi dengan Falling Shadow Demon Emperor. Pada tahap awal terjadinya bencana, yaitu pada 100 hingga 200 juta tahun pertama, fokus utamanya adalah menyelidiki dan menggali berbagai berita. Saat ini, Jiuyuan Universe tidak akan mengambil inisiatif untuk bertarung. Setelah penyelidikan, setelah membantu beberapa murid Jiuyuan Universe untuk menerobos, mereka akan melanjutkan ke tindakan selanjutnya. Tindakan ini, apakah akan menyerang alam semesta yang hampa atau yang lainnya, akan diputuskan nanti. Setelah mendiskusikan semuanya, Wang Xian dan yang lainnya kembali ke ras masing-masing. 1 tahun terlalu cepat untuk mereka. Pada hari ini, Wang Xian merasakan sesuatu di hatinya dan langsung terbang keluar istana. Di sekitar lokasi, ada murid istana naga yang tak terhitung jumlahnya. Murid dari ras puncak juga merasakan sesuatu, dan mereka terbang keluar dari istana kultivasi. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri di dahan pohon kekacauan, melihat sekeliling. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, seluruh kekacauan tampak bergetar. Kekacauan yang awalnya penuh dengan kesunyian yang mati tampaknya hidup saat ini. Kekuatan kekacauan yang abu-abu dan memusnahkan perlahan mulai menjadi lebih ringan. Kekacauan, bagi makhluk lain, bukan lagi tempat kematian yang tidak bisa hidup. Di sekitar, sejumlah besar energi mengalir masuk. Emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, kegelapan, angin, guntur, ruang angkasa, del. Kekuatan kekacauan tampaknya telah menyerap semua energi. Di sini, semua murid yang kuat dapat menyerap berbagai energi. Siapapun bisa berlatih. Pada saat ini, ada kelompok cahaya besar jauh di depan pohon kekacauan. Klaster cahaya mekar dengan kecemerlangan. Samar-samar Anda bisa melihat planet meteorit di dalamnya, langit berbintang yang tak berujung. Wang Xian berdiri di atas pohon kekacauan, menyaksikan semua ini dengan tenang. Adegan ini seperti membuka dunia. Seolah-olah kekacauan telah terbagi. Dan tempat gugusan cahaya itu adalah Jiuyuan Universe. Bencana akan datang, kita harus memperkuat diri kita sendiri, melindungi alam semesta Jiuyuan, dan melindungi tanah air kita. Semua murid yang kuat di sekitar melihat pemandangan ini, dan mereka sangat terkejut. Orang bijak Hetian berdiri di atas dan berteriak keras. Perkuat dirimu dan lindungi alam semesta Jiuyuan. Perkuat dirimu dan lindungi alam semesta Jiuyuan. Semua murid yang kuat dari ras puncak berteriak keras. Pasukan penjaga alam semesta Jiuyuan, bersiaplah. Saint Hetian terus berteriak. Chaos Tree Guardian Legion, ambil posisimu. Tanda tanya, berdiri di samping Wang Xian, Lin Niu juga berteriak. Lin Niu saat ini sedang duduk di sini di Tree of Chaos. Demikian pula, jika Lin Niu ingin mencapai istana naga dari sini, hanya perlu beberapa saat. Pada awal malapetaka, semua alam semesta meletus dengan gugusan cahaya yang sangat besar. Gugusan cahaya ini membuat setiap alam semesta sangat mencolok dalam kekacauan, dan dapat dilihat dari kejauhan. Wang Xian menyaksikan semua perubahan ini, dan berkata, "Gumaman, malapetaka dimulai. Kekacauan dapat menyerap energi." Pada saat ini, setiap alam semesta tampaknya telah menjadi matahari yang bercahaya, yang terlihat jelas dalam kekacauan. Aku di sini untuk menjaga alam semesta Jiuyuan, semuanya, tempat yang kamu tuju tidak boleh melebihi tempat di mana indera kerajaanmu sendiri. Jika ada kecelakaan, kamu harus segera kembali. Suara iblis bayangan jatuh raja mendatangi Wang Xian dan yang lainnya. Di telinga semua peramal yang kuat. Jiuyuan Universe memiliki poin yang sangat kuat. Sistem kultivasi alam semesta Jiuyuan, kerajaan Tuhan. Pusat kekuatan alam semesta Jiuyuan dapat kembali ke negaranya sendiri dalam sekejap. Tentu saja, ini juga memiliki batasan. Sebelum malapetaka meletus, seseorang tidak akan bisa merasakan kerajaan Tuhannya sendiri dalam kekacauan itu. Tapi sekarang kesengsaraan kuantum pecah, kekacauan menjadi tenang dan lembut, dan dia bisa merasakan kerajaan Tuhannya sendiri. Namun, merasakan kerajaan Tuhan juga ada batasnya. Semakin kuat, semakin jauh dari kerajaan Mahadewa tertinggi. Sama seperti Wang Xian dan yang lainnya, bahkan jika mereka datang ke alam semesta lain terdekat, mereka dapat merasakan keberadaan kerajaan Tuhan mereka sendiri. Itu juga dapat kembali ke kerajaan Tuhan dalam sekejap.
Tetapi yang kuat di alam penguasa alam semesta tidak dapat melakukan induksi yang begitu jauh. Oke, sekelompok peramal yang kuat mengangguk ke arah Falling Shadow Demon Emperor. Perdana Menteri Penyu, kirim murid Istana Naga untuk menjelajah dan biarkan mereka memperhatikan keselamatan. Jika mereka menghadapi bahaya atau mati, mintalah Anlai untuk menghidupkan mereka kembali dengan cabang kayu pengembalian jiwa. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Penyu. Saat malapetaka datang, Istana Naga akan mengirim beberapa orang kuat untuk menjelajah ke segala arah. Jelajahi harta karun dan jelajahi berbagai informasi. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle segera menjawab. Wang Xian berdiri di atas pohon kekacauan, diam-diam melihat dunia sekitarnya. Dia tidak segera pergi dari sini, tetapi diam-diam menunggu kabar. Tubuh Void Dragon telah datang ke dunia pedang dan sihir melalui susunan teleportasi. Pedang dan alam semesta sihir jauh dari alam semesta Jiuyuan. Jika Wang Xian sampai di sana, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan kerajaan Tuhan. Namun, kekuatan pedang dan alam semesta sihir terlalu lemah, dan perlu duduk sebentar. Malapetaka pengukuran telah dibuka, dan makhluk di seluruh alam semesta Jiuyuan dapat merasakan beberapa perubahan di dunia. Bahkan di tepi luar alam semesta Jiuyuan, energinya tiba-tiba meningkat tajam. Bagi beberapa pembudidaya, ini adalah kejutan besar. Peramal Tianyuan lainnya di alam semesta Jiuyuan tidak bertindak gegabah. Semua menunggu kabar. Calamity of Calamity dibuka, tetapi alam semesta Jiuyuan jatuh ke dalam ketenangan jangka pendek. Namun, sebelum Wang Xian dan yang lainnya tenang selama beberapa hari, Legiun Penjaga Alam Semesta Jiuyuan mengirim pesan. Ketika Wang Xian melihat berita itu, dia sedikit terkejut. Di tanah pegunungan dan lautan di alam semesta Jiuyuan, ada raksasa langit berbintang dari alam semesta langit berbintang datang melalui lorong. Itu sangat kejam dan telah dipenggal untuk saat ini. Pada saat ini, sebuah pesan dikirim oleh Guardian Legion yang dibentuk oleh sekelompok ras puncak. Ada lebih dari 20 pria kuat yang berada di puncak Master Kosmik di Legiun Penjaga, dan mereka pasti termasuk dalam Legiun yang kuat. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan alam semesta Jiuyuan selama bencana. Makhluk hidup apapun yang memasuki alam semesta 9 asal, mereka akan membunuhnya secara langsung. Bagian antara alam semesta Jiuyuan dan alam semesta langit berbintang sudah ada sejak lama sekali. Namun, setelah menemukan pohon kekacauan, semua ras puncak mengevakuasi semua murid yang kuat. Bahkan di kota raksasa langit berbintang, itu sudah kosong. Untuk Jiuyuan Universe, tidak ada yang bisa dieksploitasi di Starry Universe. Adapun pusat alam semesta berbintang, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki. Alam semesta langit berbintang adalah alam semesta yang sangat kuat. Ada raksasa bintang yang menakutkan di sana. Tapi kali ini, raksasa langit berbintang memasuki alam semesta Jiuyuan dari lorong, dan ribuan dari mereka masuk, yang membuat Wang Xian dan yang lainnya sangat penasaran. Alam semesta langit berbintang memiliki 15 kuota untuk ciptaan surgawi raksasa langit berbintang, dan kuota ini sudah penuh. Wang Xian berpikir dalam hati saat itu, sekelompok raksasa langit berbintang dari tanah pegunungan dan lautan memasuki langit berbintang alam semesta. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada alam semesta? Situasi khusus alam semesta berbintang. Alam semesta berbintang sangat dekat dengan alam semesta Jiuyuan. Alam semesta berbintang juga merupakan salah satu alam semesta langka yang tidak memiliki ras makhluk cerdas. Raksasa langit berbintang yang lahir di sana memiliki naluri berburu, berevolusi, dan tidak aktif. Namun, pada saat itu, kekacauan alam semesta Jiuyuan, Feilian, Chong Chong, dan Jiao Jiao, menyia-nyiakan beberapa keberadaan yang menakutkan dan memimpin sejumlah besar raksasa langit berbintang yang cerdas kembali ke alam semesta langit berbintang. Apa situasi spesifiknya, Wang Xian tidak tahu. Namun, Wang Xian mengenal Chaos dan telah melakukan transaksi dengan Chaos. Aku akan pergi ke Starry Universe untuk melihat-lihat. Wang Xian berpikir sejenak, dan mengirim pesan ke Guardian Legion. Pada saat yang sama, dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke alam semesta Jiuyuan, dan dengan cepat terbang menuju alam semesta langit berbintang. Saat memasuki alam semesta berbintang, Wang Xian untuk sementara memanggil tubuh Void Dragon. Wang Xian mengatur banyak formasi di dunia pedang dan sihir. Itu dapat diteleportasi ke saluran secara instan, dan saluran tersebut dapat ditransmisikan ke Istana Naga. Jadi jika Anda terburu-buru, hanya butuh 10 menit. Tubuh naga kosong memasuki tubuh, dan Wang Xian datang ke lorong dengan tubuh lengkap. Saluran antara alam semesta Jiuyuan dan alam semesta langit berbintang.
Saluran ini dibuka oleh raksasa langit berbintang yang kuat itu. Pada saat itu, setelah Wang Xian mendapatkan pecahan bidang bintang, dia masih merasakan ancaman kuat dari raksasa langit berbintang kekacauan. Menurut perkiraan Wang Xian, Chaos Flying Lian Chong Chong, Jiao Jiao, menyia-nyiakan raksasa luar angkasa ini seharusnya mencapai puncak dominasi alam semesta. Selain itu, sangat mungkin dia telah menyentuh ambang alam penciptaan Tianyuan. Karena Jiuyuan Universe tidak memiliki tempat untuk mereka terobos, maka mereka membuka saluran untuk kembali ke Starry Sky Universe. Masuknya Wang Xian ke alam semesta berbintang sama sekali berbeda dari entry sebelumnya. Penindasan alam semesta telah hilang sama sekali. Tidak ada perbedaan antara di sini dan di Jiuyuan Universe. Di sini juga, dia bisa meledak dengan kekuatan puncaknya. Pergi ke kekacauan. Tanpa penindasan alam semesta, Wang Xian memasuki alam semesta Jiuyuan, dan dia tidak akan dirasakan oleh binatang langit berbintang yang kuat di langit berbintang yang tak terbatas. Bas-bas. Wang Xian menggunakan kekuatan ruang untuk berteleportasi terus-menerus, bergerak ke arah langit berbintang yang tak terbatas. Butuh 1 tahun penuh bagi Wang Xian untuk tiba di lautan di tepi langit berbintang yang tak terbatas. Dia terus terbang ke depan. Memasuki lautan, Wang Xian terus terbang dengan cepat. Setelah terbang lagi selama beberapa hari, Wang Xian telah memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Ho ho, ho ho. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar raungan menakutkan yang berlanjut dari jarak yang sangat jauh. Namun, suara ini semakin jauh darinya. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, matanya sedikit berkedip. Ini adalah suara keberadaan di tingkat penciptaan Tianyuan. Wang Xian tidak mengejar sumber suara itu, tetapi terus terbang ke depan. Segera, gunung-gunung besar ditangguhkan dalam kehampaan. Gunung-gunung ini terhubung satu persatu, dan masing-masing sebanding dengan ukuran sebuah planet. Wang Xian melihat raksasa langit berbintang bolak-balik melalui pegunungan. Apalagi jumlah raksasa langit berbintang tidak sedikit. Wang Xian menyembunyikan sosoknya dan terus terbang ke depan. Raksasa langit berbintang dari tingkat dominan ini sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan Wang Xian. Segera, dia merasakan nafas yang kuat. Nafas ini agak familiar. Raja Naga Istana Naga, datang dan kunjungi. Wang Xian datang ke depan sebuah gunung besar dan berteriak. Ho ho, begitu kata-kata Wang Xian jatuh, sosok Chaos segera muncul, murid besarnya menatap Wang Xian, wajahnya penuh keterkejutan. Raja Naga dari Istana Naga, kamu benar-benar menerobos ke alam Tianyuan, aura di tubuhmu. Kekacauan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Di bawah induksinya, energi dalam tubuh Wang Xian sangat menakutkan, jauh melampaui energi binatang raksasa peramal Tianyuan biasa di langit berbintang. Ini sangat mengejutkannya. Anda tahu, belum lama ini ketika mereka bertemu terakhir kali. Saat itu, Wang Xian, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Tapi sekarang, di bawah persepsinya, Raja Naga seperti keberadaan yang menakutkan di kedalaman langit berbintang yang tak terbatas. Kekacauan senior, lama tidak bertemu. Wang Xian tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Kekacauan secara alami tidak tahu apa yang terjadi di Jiuyuan Universe. Setelah mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta langit berbintang, mereka akan ditekan saat memasuki alam semesta Jiuyuan. Sejak itu, mereka benar-benar terpisah dari Jiuyuan Universe. Jangan berani, Tuan Raja Naga, kamu sudah menerobos, panggil saja aku Chaos mulai sekarang. Chaos berkata dengan tergesa-gesa, dengan nada hormat. Sekarang Wang Xian telah menerobos dan dapat dengan mudah membunuhnya, dia secara alami tidak berani berpura-pura menjadi senior di depan Wang Xian. Bahkan, dia masih perlu menyenangkan. Oke, ketika saya pertama kali bertemu Chaos, Anda hampir siap untuk menerobos. Sepertinya kuota Star Universe telah habis. Kata Wang Xian kepada Chaos. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak kami duga. Kekacauan menggelengkan kepalanya yang besar dengan getir kami memasuki alam semesta berbintang dan awalnya ingin menerobos. Tetapi ketika kami menyentuh ambang pintu, kami merasakan bahwa kuota untuk alam semesta ini sudah habis, sudah terisi. Penuh, dan sudah ditempati oleh 15 master binatang. Kemudian, kami mencoba mengaktifkan kecerdasan raksasa langit berbintang lainnya di alam semesta, tetapi gagal. Katanya, penuh ketidakberdayaan. Melihat mata Wang Xian, dia sangat iri. Oh, apa yang terjadi? Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya baru saja, aku merasakan dinasti binatang yang kuat terbang keluar dari langit berbintang yang tak terbatas. Sekarang bencana telah diaktifkan, apa yang terjadi? Kembali ke alam semesta langit berbintang dari alam semesta Jiuyuan,
dan pertama-tama kami berlindung pada Raja Binatang. Kami awalnya ingin membantu Raja Binatang ini membuka kebijaksanaan spiritualnya, tetapi pada akhirnya kami merasa sulit untuk berhasil. Raja Binatang menerima upeti kami. Itu memungkinkan kami untuk berada di wilayahnya, tetapi ia tidak berkomunikasi dengan kami. Kami mencoba membantunya untuk membuka kebijaksanaan spiritualnya melalui metode lain, tetapi ia juga gagal. Kebijaksanaan? Tidak ada kemungkinan sama sekali, karena kita dilahirkan di alam semesta Jiu Yuan dan dipelihara oleh energi alam semesta Jiu Yuan, kita dilahirkan dengan kebijaksanaan. Alam semesta berbintang memiliki energi khusus, dan energi khusus membentuk cara berpikir yang khusus. Semakin kuat langit berbintang raksasa, semakin sulit untuk mengubah cara berpikir, menerobos alam semesta. Ini sangat langka, bahkan tidak pernah terdengar. Chaos menjawab, adapun Raja Binatang yang pergi, dia pasti memasuki chaos untuk mencari makanan. Bencana binatang raksasa. Hah? Wang Xian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata chaos. Raksasa langit berbintang setingkat keberuntungan Tianyuan melakukan perjalanan jauh untuk mencari makanan. Raksasa di langit berbintang tidak menyukai kekuatan penghancuran dari ruang yang kacau, tetapi setelah malapetaka datang, mereka akan meninggalkan langit berbintang dan alam semesta untuk mencari makanan di luar. Mereka akan melahap semua jenis sumber daya, dan mereka juga akan melahap semua jenis makhluk. Kekacauan terus berkata. Apakah semua raksasa langit berbintang akan keluar? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, termasuk raksasa langit berbintang di bawah alam keberuntungan Tianyuan, sumber daya alam semesta langit berbintang terlalu sedikit untuk raksasa langit berbintang. Dalam tidur nyenyak, dalam pandangan mereka, ketika malapetaka datang, inilah saatnya bagi mereka untuk berburu dan makan. Kata Chaos. Sekelompok binatang raksasa langit berbintang penciptaan Tianyuan, apakah mereka bertindak bersama atau sendirian? Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya. Kebanyakan dari mereka bertindak sendiri, dan ada juga 4 raksasa langit berbintang yang memiliki 2 jenis yang sama, dan jenis yang sama akan bertindak bersama. Kekacauan menjawab dengan jujur, raksasa langit berbintang terkuat telah mencapai tingkat Dao, dan jumlahnya ada 3. Apakah ada 3 raksasa langit berbintang di tingkat Dao? Ketika Wang Xian mendengar ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Iya, di mata semua raksasa langit berbintang, mengukur bencana adalah waktu bagi mereka untuk berburu dan makan. Selama periode ini, mereka akan makan banyak, menyimpan makanan, dan menghabiskan bertahun-tahun setelah mengukur bencana. Kekacauan mengangguk. Ketika dia mengetahui tentang situasi ini, dia juga sedikit terkejut. Untuk raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang, malapetaka bukan hanya bencana, tetapi waktu untuk berburu dan makan. Ini mengejutkannya. Raksasa langit berbintang berburu, tentu saja ada orang kuat yang berburu raksasa langit berbintang. Kata Wang Xian dengan matanya sedikit berkedip. Ya, Raja Naga, raksasa langit berbintang penuh dengan harta, terutama raksasa langit berbintang di tingkat keberuntungan Tianyuan. Mereka tidak memiliki harta kebangkitan. Semua esensi tubuh mereka ada di tubuh mereka, dan di sana adalah esensi langit dan bumi yang menakutkan dalam tubuh mereka. Namun, setiap raksasa langit berbintang yang kuat semuanya memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Ahli keberuntungan Tianyuan tingkat master tidak dapat membunuh raksasa langit berbintang tingkat pertama. Vitalitas raksasa langit berbintang adalah yang paling menakutkan di alam semesta. Ada. Dibandingkan denganku, 4 atau 5 level yang sama, sulit untuk membunuhku sepenuhnya. Jawab Chaos. Raksasa bintang adalah makhluk yang sangat kuat. Itu bisa dilihat dari bentuk tubuhnya yang mengerikan. Seluruh tubuh energi terkonsentrasi pada tubuh, semua jenis bakat yang kuat. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak menggunakan senjata lain dan harta yang menyelamatkan nyawa. Namun, masing-masing dari mereka memiliki berbagai bakat yang kuat. Sama seperti Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya, mereka termasuk binatang raksasa di langit berbintang. Dahulu kala, ketika King Yue dalam bahaya, dia tetap dekat dengan Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya untuk menghindari kejaran musuh yang kuat. Terlalu sulit untuk membunuh monster bintang raksasa. Selain itu, terobosan raksasa langit berbintang juga lebih mudah dibandingkan praktisi lainnya. Jika mereka bisa menelan banyak makanan dan banyak tenaga, kekuatan mereka akan terus meningkat. Belum lama ini, sekelompok raksasa langit berbintang memasuki alam semesta Jiu Yuan melalui terowongan. Apakah mereka pergi makan dan berburu? Wang Xian menatap Chaos dan bertanya.
Seharusnya begitu, tetapi kekuatan raksasa langit berbintang tidak boleh terlalu kuat. Banyak raksasa langit berbintang yang kuat dapat merasakan apakah ada ancaman bagi mereka di alam semesta. 9 sumber alam semesta tidak lemah, langit berbintang yang kuat. Binatang raksasa seharusnya tidak pergi ke alam semesta Jiuyuan untuk mencari makanan. Kekacauan mengangguk dan menjelaskan. Makan binatang raksasa di langit berbintang dapat dikatakan sebagai bencana alam bagi binatang raksasa untuk alam semesta yang lemah. Mereka berburu dan makan, dan keberuntungan Tianyuan yang kuat juga dapat memburu mereka, kata Wang Xian, dengan ekspresi serius di wajahnya mungkin. Setiap hari dalam satu bencana, semua raksasa langit berbintang yang keluar jatuh, kan? Ya, Raja Naga, setiap kali Tianyuan membuat raksasa langit berbintang yang baik pergi berburu dan makan, apakah mereka kembali, dan mereka yang tidak kembali mati di sini di luar. Namun, jika ada raksasa langit berbintang yang mati, raksasa langit berbintang lainnya akan segera menerobos dan mencapai alam surga. Sejauh yang saya tahu, di alam semesta langit berbintang, ada banyak raksasa langit berbintang yang bisa menembus belenggu. Satu-satunya yang hilang adalah kuota, dan jumlahnya lebih dari 20. Kata Chaos, wajahnya juga penuh keseriusan. Dia hampir putus, tapi tidak ada titik yang tersisa. Di atasnya, tidak hanya ada 15 raksasa langit berbintang penciptaan Tianyuan yang menempati posisi. Ada lebih dari 20 pesaing. Jika kamu membunuh raksasa langit berbintang di tingkat keberuntungan Tianyuan, bisakah kamu membuat terobosan? Tanya Wang Xian, menatap Chaos. Ada peluang 1:20, kecuali saya tahu bahwa raksasa langit berbintang di tingkat keberuntungan Tianyuan akan segera mati. Jika tidak, saya juga akan bergantung pada keberuntungan, jawab Chaos. Wang Xian sedikit mengangguk. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama? Anda membantu saya menyelidiki jejak binatang raksasa di alam semesta langit berbintang, dan saya akan pergi dan membunuhnya. Alam semesta. Kekacauan tercengang sesaat, dan menatap Wang Xian dengan takjub. Aku di sini untuk menemukan seseorang untuk mengambil tindakan. Bintang binatang tingkat pemula seharusnya bisa membunuhnya. Namun, aku tidak tahu banyak tentang alam semesta bintang, dan aku tidak tahu jejak binatang-bintang itu. Anda memberi saya informasi, dan saya akan pergi. Jika Anda berhasil, Anda juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat terobosan. Tentu saja, selain ini, saya punya satu syarat lagi. Kata Wang Xian ke arahnya. Hah? Raja Naga, katakan saja secara langsung, selama aku bisa menerimanya, semuanya akan baik-baik saja. Kata Chaos dengan cahaya di matanya. Jika kamu berhasil menerobos, maka aku ingin kamu membantu memberikan informasi tentang raksasa langit berbintang lainnya. Selama miliaran tahun bencana, kamu harus mematuhi perintahku. Wang Xian menatapnya dan berkata, bantu dia menerobos alam langit dan bumi, dan membuatnya menuruti perintahmu. Selama dia mematuhi perintahnya, dia dapat diminta untuk menanyakan tentang informasi dari raksasa langit berbintang keberuntungan Tianyuan lainnya. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mempersiapkan terobosan Xiaolan. Sekarang, Xiaolan dan yang lainnya telah mencapai puncak dominasi alam semesta. Tapi masih ada jalan panjang untuk menerobos. Namun, jika Wang Xian benar-benar mampu membunuh binatang raksasa langit berbintang dari tingkat kekayaan Tianyuan. Kemudian setelah Xiaolan dan yang lainnya melahapnya, mereka seharusnya bisa menyentuh ambang terobosan. Selama dia memburu monster bintang raksasa lainnya, Xiaolan dan yang lainnya akan dapat membuat terobosan. 9 mayat binatang kaisar. Chaos mendengar kata-kata Wang Xian, matanya bersinar dengan kilau. Kondisi Wang Xian sangat tinggi, tetapi keuntungannya sendiri bahkan lebih tinggi. Terlalu sulit baginya untuk menerobos alam penciptaan Tianyuan. Belum lagi menunggu kematian raksasa langit berbintang lainnya di alam penciptaan Tianyuan. Itu juga harus menang dari lebih dari 2 lusin pesaing lainnya. Peluangnya tipis. Hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Namun, jika dia kurang beruntung, setelah Equal Calamity selesai, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Dia juga akan mati setelah bencana dan berlalunya waktu. Meskipun dikatakan bahwa dia harus mematuhi perintah Raja Naga selama periode malapetaka ini, semuanya sepadan untuk keuntungannya sendiri. Raja Naga, jika kamu bisa membiarkanku menerobos ke alam keberuntungan Tianyuan, maka selama kamu tidak membiarkanku mati, aku akan mematuhi perintahmu, Raja Naga. Kekacauan akhirnya berbicara dan memutuskan. Selama dia tidak dibiarkan mati, selama dia dibiarkan menerobos, jadi bagaimana jika dia mematuhi perintah Raja Naga selama masa bencana ini? Menurutnya,
Semuanya sepadan. Oke, Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, Anda dapat mengetahui lokasi kelompok raksasa langit berbintang keberuntungan Tianyuan ini. Selama Anda yakin, beritahu saya segera. Tuan Raja Naga. Teritorial kesadaran akan raksasa langit berbintang sangat kuat. Jika ada pertempuran di tingkat keberuntungan Tianyuan di alam semesta bintang, itu mungkin menarik semua raksasa langit berbintang keberuntungan Tianyuan. Jadi jika Anda ingin berburu raksasa langit berbintang lainnya, Anda perlu untuk meninggalkan alam semesta langit berbintang ketika mereka meninggalkan langit berbintang. Kata Chaos. Apakah Anda membutuhkan mereka untuk meninggalkan alam semesta langit berbintang? Oke, Anda datang dan menonton. Saya akan mengirim murid-murid Istana Naga untuk memasuki alam semesta langit berbintang melalui lorong. Begitu ada berita, Anda memberitahu para murid Istana Naga, dan aku akan segera bergegas. Wang Xian berbicara kepada Chaos. Raja Naga yang baik. Kekacauan mengangguk. Wang Xian mengangguk ke arahnya, lalu langsung pergi. Kali ini datang ke alam semesta langit berbintang tidak sia-sia. Meskipun tidak mungkin untuk berburu dan membunuh raksasa langit berbintang 100%. Meskipun ada sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Tapi itu juga menanam benih. Jika dia benar-benar bisa membunuh monster raksasa di langit berbintang, dia akan memiliki satu bawahan lagi saat itu. Seorang bawahan raksasa langit berbintang. Selain itu, Wang Xian hampir mengetahui situasi di alam semesta langit berbintang. Setelah kembali ke Jiuyuan Universe, Wang Xian memberitahu Falling Shadow Demon Emperor Guardian Legion tentang Starry Sky Universe. Di masa lalu, alam semesta Jiuyuan tidak ada hubungannya dengan alam semesta langit berbintang. Tidak ada perselisihan. Mereka juga tidak tahu banyak tentang situasi spesifik alam semesta langit berbintang. Setelah menerima berita, semua peramal Tianyuan di alam semesta Jiuyuan tidak berfluktuasi. Adapun membiarkan mereka berburu dan membunuh raksasa luar angkasa berbintang. Kecuali jika mereka bergabung dengan 5 atau 6 peramal Tianyuan. Belum lagi bisa bergabung, tetapi juga untuk mengetahui lokasi yang tepat dari raksasa langit berbintang Tianyuan Good Fortune. Kapan Anda akan meninggalkan alam semesta berbintang atau semacamnya? Kemungkinan perburuan yang berhasil terlalu kecil. Oleh karena itu, makhluk surgawi dari alam semesta Jiuyuan tidak tertarik dengan raksasa langit berbintang. Namun, Wang Xian sangat tertarik dengan raksasa langit berbintang. Tidak lama setelah kembali ke alam semesta 9 asal, Wang Xian datang langsung ke alam semesta 6 jalan di bawah kepemimpinan An Lai. Merasakan posisi Tianqi, Wang Xian dengan cepat terbang. Bencana-bencana sedang berlangsung, dan tidak banyak kekacauan di alam semesta 6 jalan saat ini. Keenam alam semesta memiliki 6 atribut, dan hanya dapat melahirkan 6 makhluk surgawi yang kuat. Sekarang ada 4 titik. Masih ada 2 tempat yang tersedia. Namun, kekuatan ke-6 alam semesta tidak terlalu lemah. Jika yang kuat dari alam semesta lain ingin menyerbu ke sini, mereka harus menimbangnya. Lagi pula, ketika harta karun tertinggi ciptaan surgawi muncul di alam semesta 6 jalan pada saat itu, banyak ahli di alam semesta asal surgawi juga memiliki pemahaman tentang kekuatan alam semesta 6 jalan. Mayat hidup dari 6 alam semesta masih sangat kuat. Ayah angkat ada di sini. Itu terletak di persimpangan Liudao Universe Grassland dan sumber air. Ada suku besar di sini. Di dalam suku, Tianqi merasakan aura Wang Xian dan segera berdiri. Ayah. Saat berikutnya, sosok Wang Xian muncul di aula. Tianqi melihatnya dan berteriak sambil tersenyum. Nah, bagaimana alam semesta 6 alam? Wang Xian bertanya pada Tianqi. Ayah, tidak ada masalah di pihak kita untuk saat ini. Bagaimana dengan alam semestamu, ayah? Tanya Tianqi. Tidak ada masalah dengan kami, datang ke sini untuk menemuimu, biarkan aku memberitahumu satu hal. Wang Xian memberitahu Tianqi tentang bersiap untuk berburu binatang bintang keberuntungan Tianyuan. Tanpa mempengaruhi alam semesta 6 jalan, jika Anda ingin melakukan sesuatu, biarkan Tianqi datang. Secara alami, Tianqi tidak memiliki pendapat, dan langsung setuju. Secara alami, Wang Xian juga memberitahu Tianqi bahwa jika ada bahaya di alam semesta 6 jalan, dia juga akan membantu jika tidak ada bahaya di alam semesta Jiuyuan. Setelah tinggal di alam semesta 6 jalan selama lebih dari setahun, Wang Xian kembali ke alam semesta 9 asal. Dengan keberadaan yang gelap, sangat nyaman bagi Wang Xian untuk melakukan teleportasi jarak jauh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama jutaan tahun, ini masih dalam tahap awal malapetaka, dan tidak ada bahaya di alam semesta Jiuyuan.
Tidak ada makhluk kosmik lain yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati telah melangkah ke alam semesta Jiuyuan. Namun, ketika waktunya jutaan tahun yang lalu, berita datang dari Chaos. Setelah Wang Xian mendapat kabar, dia langsung meminta Anlai untuk membawanya ke Starry Universe. Salam untuk Raja Naga. Ketika dia datang ke ranah kekacauan melihat Wang Xian, dan segera membungkuk dengan hormat. Baiklah, sama-sama, beritahu saya, tingkat pembangkit tenaga penciptaan surgawi apa itu, dan di mana bukan? Xian segera bertanya pada Chaos. Raja Naga adalah salah satu dari 15 kaisar binatang besar, kaisar binatang 9 mayat. Kekuatan kaisar binatang 9 mayat harus berada di belakang di antara 15 binatang bintang keberuntungan Tianyuan. Kekuatannya pasti belum mencapai tingkat kendali. Saat ini, 9 mayat kaisar binatang telah meninggalkan langit berbintang tak terbatas dan terbang ke arah timur. Kaisar binatang biasanya tidak meninggalkan langit berbintang tak terbatas. Begitu dia pergi, dia harus siap untuk makan dan berburu. Jawab Chaos segera. Tanda seru. 9 mayat kaisar binatang. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Kemampuan khusus apa yang dimiliki langit berbintang raksasa ini? Wang Xian bertanya dengan tatapannya tetap. Aku tidak tahu tentang ini. Aku belum pernah melihat mereka bergerak di langit berbintang binatang raksasa dari tingkat keberuntungan Tianyuan. Kaisar binatang 9 mayat memiliki bentuk humanoid, memiliki 9 lengan, dan mengeluarkan bau busuk. Itu nama Nine Course Beast Emperor adalah nama asli kami. Berikan. Kata Chaos. Oke, aku akan pergi dan melihat-lihat. Wang Xian mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimutinya. Kamu ikut aku. Iya, kekacauan mengangguk, matanya penuh dengan antisipasi. Kecelakaan. Wang Xian mengambil Chaos dan dengan cepat terbang ke arah yang dia tunjuk. Kecepatan mereka sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan raksasa langit berbintang keberuntungan Tianyuan biasa. Setelah terbang selama lebih dari setengah tahun, Wang Xian merasakan fluktuasi energi yang kuat di depan. Tidak ada penutup untuk gelombang fluktuasi energi ini. Suasana biadab menyerbu. Ada juga bau busuk di dalamnya. Itu di depan. Wang Xian berkata kepada Chaos, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan harta investigasi. Ini adalah harta karun pengintai yang diperdagangkan dengan 12 penyihir leluhur. Setelah Wang Xian membukanya, itu menampilkan beberapa informasi tentang raksasa langit berbintang di depannya. Menurut tampilan harta karun pengintaian, apa yang dikatakan Chaos benar, Kaisar Binatang 9 Mayat ini adalah eksistensi yang baru saja memasuki tingkat keberuntungan Tianyuan. Karena karakteristik raksasa langit berbintang, bahkan jika itu adalah eksistensi yang baru saja memasuki tingkat peruntungan Tianyuan, Wang Xian tidak 100% yakin untuk membunuhnya sepenuhnya. Ini seperti, kekuatan Wang Xian saat ini sangat kuat, dan dia dapat membunuh keberadaan level kontrol. Namun, meskipun master di level kontrol dapat dibunuh oleh Wang Xian, mereka semua memiliki harta kebangkitan. Raksasa langit berbintang tidak memiliki harta karun semacam ini. Mereka juga tidak tahu bagaimana menggunakan harta ini. Namun, ada keuntungan dan kerugian. Bakat mereka, metode penyelamatan hidup mereka, dan kemampuan mereka banyak. Masih sangat sulit untuk membunuh raksasa langit berbintang sepenuhnya. Kesulitannya tidak kurang dari membunuh sepenuhnya orang kuat dengan harta kebangkitan. Oleh karena itu, ketika Wang Xian mendekat, dia tidak bertindak gegabah. Selain itu, pertempuran tidak dapat terjadi di sini di alam semesta langit berbintang. Di langit berbintang yang tak terbatas, ada juga raksasa langit berbintang di tingkat keberuntungan Tianyuan, yang belum pergi. Wang Xian telah mengikuti di belakang Kaisar Binatang 9 Mayat. Menurut napasnya, ia mengikuti dari belakang. Setahun berlalu dengan cepat, dan pada tahun ini, Wang Xian dan yang lainnya juga datang ke tepi alam semesta berbintang. Namun, ketika Wang Xian dan yang lainnya hendak keluar dari alam semesta berbintang, beberapa titik merah tiba-tiba muncul di harta investigasi di tangannya. Ini membuat Wang Xian sedikit terkejut, matanya terpaku, dan tubuhnya langsung berhenti. Hah! Melihat Wang Xian berhenti tiba-tiba, kekacauan sedikit terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya Raja Naga. Ada apa? Ada peramal Tianyuan lain yang muncul. 4. Kata Wang Xian, miliknya mata berkedip sedikit. Apa? Kekacauan sedikit terkejut ketika mendengarnya. 3 tingkat kontrol dan 1 tingkat masuk terletak di depan Kaisar Binatang 9 Mayat. Tujuan mereka haruslah Kaisar Binatang 9 Mayat. Wang Xian mulai menebak, sedikit mengernyit. Bahkan ada perhatian dari keberuntungan Tianyuan yang kuat untuk mengalahkan Kaisar Binatang 9 Mayat.
Apakah ini kebetulan atau apa? Tidak, kemungkinan kebetulan terlalu kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin peramal Tianyuan lainnya ingin menyerang Kaisar Binatang 9 Mayat? Bagaimana mereka tahu? Kekacauan juga berkata dengan suara rendah dengan mata tertuju. Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah ada makhluk kuat dari alam semesta lain yang telah mengarahkan pandangan mereka ke alam semesta berbintang dan menanam berbagai harta investigasi di alam semesta berbintang. Kata Wang Xian, dia lebih condong ke yang kedua. Jika itu tipe pertama, maka Wang Xian juga harus ditemukan saat ini. Tapi yang jelas, dia belum diekspos. Selain itu, jika pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain menggunakan berbagai metode deteksi di alam semesta langit berbintang, dalam keadaan normal, dengan kekuatan Wang Xian, dia seharusnya dapat mengetahuinya terlebih dahulu. Lagi pula, dia bukanlah Kaisar Binatang 9 Mayat tanpa kebijaksanaan. Itu juga jauh lebih kuat dari Kaisar Binatang 9 Mayat. Masih sangat sedikit investigasi yang bisa bersembunyi darinya. Kalau tipe kedua, menarik. Kekacauan ditangguhkan di samping, matanya sedikit berkedip. Jelas, dia punya beberapa tebakan. Wang Xian berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak maju maupun mundur. Dia sedang menunggu. Pada saat yang sama, posisi di depan. Dalam wujud manusia, dengan kaki kosong dan 9 lengan. Kepala humanoid berisi daging yang terkorosi. Gigi besar yang terbuka satu persatu memancarkan cahaya gelap. Ukurannya sangat besar, dan sebuah planet di depannya hanya seukuran bola pimpong. Dia terbang di langit, posisi di depan dalam kekacauan. Kekacauan damai. Ini akan segera keluar, dan aku akan siap melakukannya nanti. Pada saat yang sama, itu terletak di ruang kacau di luar alam semesta berbintang. Keempat sosok tersebut berada di 4 arah yang berbeda. Mereka memancarkan cahaya suci putih bersih. Berbeda dengan atribut cahaya putih, putih jenis ini lebih murni. Mereka melihat interior alam semesta langit berbintang secara bersamaan, jelas, mereka sedang menunggu kedatangan Kaisar Binatang 9 Mayat. Mereka adalah makhluk surgawi yang kuat yang percaya pada alam semesta. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk membuka saluran alam semesta berbintang sebelumnya. Ini bukan untuk sedikit sumber daya di alam semesta berbintang. Tapi untuk raksasa langit berbintang dari alam semesta langit berbintang. Behemoth di langit berbintang dapat menggunakan kemauan dan keyakinan mereka yang kuat untuk membuat mereka menyerah dan menjadi orang percaya. Dan, karena vitalitas dan kekuatan raksasa langit berbintang. Seorang penganut raksasa langit berbintang sebanding dengan puluhan miliar umat manusia yang kuat. Tentu saja, mustahil bagi raksasa langit berbintang di tingkat keberuntungan Tianyuan untuk berkembang menjadi orang percaya. Namun, dengan memburu mereka, mereka dapat membantu pengikutnya meningkatkan kekuatan mereka. Setelah raksasa langit berbintang berkembang menjadi orang percaya, mereka tidak akan pernah mengkhianati. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta, melalui beberapa cara, secara akurat mengetahui beberapa informasi tentang Kaisar Binatang 9 Mayat. Itu keluar. Pada saat ini, seorang lelaki Tianyuan yang kuat yang percaya pada alam semesta mengarahkan pandangannya dan berkata, "Bersiaplah." Keempat peramal Tianyuan tiba-tiba duduk bersila. Mereka memancarkan kekuatan iman, diam-diam merasakan 9 mayat Kaisar Binatang terbang keluar dari alam semesta berbintang. Saya akan memimpin semua makhluk hidup ke surga. Saya akan memimpin semua makhluk hidup ke surga. 4 peramal Tianyuan melihat Kaisar Binatang 9 mayat keluar. Melihat Kaisar Binatang 9 mayat memasuki posisi yang mereka tetapkan, dia bergumam dengan suara rendah. Kekuatan iman yang agung meletus dari mereka. Hantu surga langsung menyelimuti Kaisar Binatang 9 Mayat. Segera setelah itu, sosok Kaisar Binatang 9 Mayat menghilang seketika. Bersamaan dengan itu, 4 pembangkit tenaga asal surgawi yang percaya pada alam semesta juga menghilang. Pada saat yang sama, di belakang, Wang Xian diam-diam merasakan situasi di depan. Merasakan hilangnya sosok mereka, wajahnya sedikit berubah. Pergi. Wang Xian bergerak dan terbang ke depan dengan cepat. Dia melihat harta investigasi di tangannya, tetapi tidak ada indikasi di sana. Bagaimana situasinya? 4 peramal Tianyuan itulah yang memindahkan Kaisar Binatang 9 Mayat. Wang Xian terkejut. Raja Binatang yang takluk. Kecelakaan terjadi di sini di 9 Raja Binatang buas, yang tidak diharapkan Wang Xian. Setelah semua nafas menghilang, dia dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama, otaknya berpikir liar. Jika saya ingin memburu raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang,
untuk mencegahnya melarikan diri ke alam semesta langit berbintang dan mengkhawatirkan raksasa langit-langit lainnya, saya pasti akan membawanya ke lokasi yang jauh dari langit berbintang, alam semesta. Sekarang Kaisar Binatang 9 mayat dan 4 ahli keberuntungan Tianyuan tiba-tiba menghilang, pasti 4 orang kuat mengirim Kaisar Binatang 9 mayat ke tempat lain dengan suatu cara. Orang yang kuat, pendatang baru. Mereka kekuatan sudah menakutkan, sebanding dengan keberadaan tingkat Dao. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan terbang ke depan dengan cepat. Ketika dia datang ke tempat di mana Kaisar Binatang 9 mayat menghilang, dia berdiri di sana dengan diam merasakan kekuatan iman. Wang Xian merasakan energi yang akrab ini, matanya sedikit berkedip. Dia bergerak dan terus terbang ke depan. Tidak mungkin Kaisar Binatang Buas 9 mayat dibunuh secara instan. Itu pasti dikirim ke tempat lain oleh mereka dengan cara khusus. Tempat terbaik adalah tempat yang jauh dari alam semesta berbintang. Artinya, garis lurus adalah yang terjauh. Seharusnya tepat di depan. Dia berpikir sendiri. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi dan melihat-lihat. Wang Xian memberi perintah kepada Kaisar Binatang 9 mayat, lalu bersembunyi dan terbang ke depan dengan cepat. Terbang dalam kekacauan di depan alam semesta berbintang, Wang Xian terus mengamati sekelilingnya. Setelah terbang selama 2 hari, dia tidak merasakan nafas Kaisar Binatang 9 mayat atau fluktuasi energi iman. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Tampaknya Kaisar Binatang 9 mayat diteleportasi sangat jauh. Wang Xian bergumam, dan terus terbang ke depan. Waktu yang dibutuhkan untuk membunuh raksasa langit berbintang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa hari. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Ini masih dalam hal kekuatan juang yang kuat dari alam semesta kepercayaan. Bas, ketika Wang Xian terbang ke depan lagi selama 2 hari, gelombang energi datang dari posisi di depan. Ho ho ho, ho ho ho. Segera setelah itu, raungan lain terdengar. Benar saja, mata Wang Xian berbinar ketika dia mendengar raungan dan fluktuasi energi yang mengerikan ini. Dia mengambil harta penyelidikan. Hah? Saat dia melihat situasi investigasi di atas, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di Kompas Investigasi, tidak hanya 4 peramal-peramal Tianyuan dan 9 Kaisar Binatang Buas yang ditampilkan, tetapi juga ratusan ribu pembangkit tenaga listrik dari dunia Master Alam Semesta. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung Kaisar Binatang 9 mayat. Wang Xian menyembunyikan energinya dan mendekat perlahan. Segera, pemandangan di depan muncul di hadapannya. Di depan mata, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta membentuk pengepungan melingkar. Mereka tidak melakukan serangan apapun, tetapi duduk bersila dalam kehampaan, menutup mata, mengatupkan tangan, dan melantunkan terus-menerus. Aliran kekuatan iman mengalir keluar dari tubuh mereka, membentuk kunci. Rantai terhubung ke satu tempat. Di sana, ada seorang lelaki kuat yang percaya pada alam semesta pada tingkat awal penciptaan Tianyuan, dan dia juga duduk bersila di sana. Semua rantai terkonsentrasi padanya. Dia juga bernyanyi, dan rantai keyakinan yang lebih besar dan lebih kuat keluar dari tubuhnya, berkelok-kelok menuju Kaisar Binatang 9 mayat di tengah. Terletak di posisi segitiga Kaisar Monster 9 mayat, ada 3 sosok. 2 dari mereka memegang tongkat dan 1 memegang pedang besar. Mereka tidak melancarkan serangan, tetapi membentuk penghalang segitiga. Kekuatan keyakinan yang sangat kuat benar-benar mengelilingi Kaisar 9 mayat binatang di tengah. Terletak di pusat, simbol dan senjata yang diringkas oleh kekuatan iman terus-menerus menyerang Kaisar Binatang 9 mayat. Kaisar 9 mayat binatang terjebak di tengah, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Jelas, sebuah altar telah didirikan di sini sebelumnya oleh orang kuat yang percaya pada alam semesta. Kaisar 9 mayat binatang terjebak di altar yang kuat ini, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Setelah Wang Xian tiba, dia tidak menarik perhatian orang-orang yang percaya pada alam semesta. Kekuatannya jauh lebih unggul dari pria kuat manapun di sisi lain. Selain itu, semua pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta semuanya terkonsentrasi pada Kaisar Binatang 9 mayat. Wang Xian melihat segala sesuatu di sekitarnya, matanya berkedip di satu titik. Di sana, ada 4 raksasa langit berbintang besar. Mereka berada di belakang, menonton adegan ini dengan gugup tapi agak bersemangat. Ini seharusnya raksasa di langit berbintang yang melaporkan berita ke Fight Universe. Wang Xian memandang mereka dan mengirim gambar mereka ke Chaos melalui komunikator. Raja Naga, itu Fei Lian, Chong Chong, dan Jiao Jiao, menyia-nyiakan mereka berempat, bagaimana mungkin mereka bersama orang kuat yang percaya pada alam semesta. Segera,
Informasi luar biasa datang dari Chaos. Fei Lian, Chong Chong, Jiao Jiao, Su Hua, mereka berempat datang ke Starry Sky Universe dari Jiuyuan Universe bersama dengan Chaos. Sekarang mereka berempat, tanpa sepengetahuan mereka, telah bercampur dengan Tianyuan, yang percaya pada alam semesta. Ini sangat mengejutkannya. Itu harus diterima sebagai orang percaya oleh orang kuat yang percaya pada alam semesta. Wang Xian melihat situasi Fei Lian, Chong Chong, dan Jiao Jiao, menyia-nyiakan 4 raksasa langit berbintang, dan membalas Chaos. 4 raksasa langit berbintang yang kuat memandang Tianyuan yang kuat yang percaya pada alam semesta, dan mata mereka jelas sangat panas. Jelas dia diterima sebagai orang percaya. Saya hanya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk diam-diam menerima 4 raksasa langit berbintang sebagai pengikut mereka. Tahukah Anda, keempat raksasa langit berbintang ini telah menyentuh ambang batas. Mereka seharusnya ditundukkan oleh orang-orang yang percaya pada alam semesta dengan cara yang berbahaya. Karena energi khusus di tubuhku, kekuatan keyakinan tidak berpengaruh padaku, jadi aku pasti lolos, kata Chaos. Segera setelah itu, dia memikirkan Fei Lian, Chong Chong, dan Jiao Jiao, menyia-nyiakan orang-orang mereka. Agaknya, semua raksasa langit berbintang di bawah mereka juga telah ditundukkan oleh pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta saat ini. Ini membuatnya sangat marah dan sedikit ketakutan. Kalau bukan karena energi khusus di tubuhnya. Jika bukan karena perlawanannya yang kuat terhadap kekuatan iman, dia mungkin telah menjadi guk-guk penjaga alam semesta kepercayaan. Tampaknya Fight Universe telah membuat banyak pengaturan setelah para murid dari pembangkit tenaga 9 sumber alam semesta pergi. Pengaturan lebih dari 2 miliar tahun telah menyebabkan mereka membuang-buang uang seperti Fei Lian, Kecoa, dan Kecoa. Semua langit berbintang raksasa telah ditundukkan. Wang Xian juga kagum. Fei Lian, Chong Chong, Jiao Jiao, 4 master binatang suksu ditundukkan, dan raksasa langit berbintang yang mengikuti 4 master binatang buas secara alami juga ditundukkan. Sekarang, mereka mulai berurusan dengan raksasa langit berbintang dari tingkat kekayaan Tianyuan. 4230